Sekolah seharusnya menjadi tempat belajar, tempat mimpi tumbuh dan harapan dirawat. Tapi kadang, tanpa kita sadari, sekolah juga menjadi tempat di mana kata-kata melukai, tatapan merendahkan, dan tawa berubah menjadi luka. Tidak semua pelajaran tertulis di papan tulis, ada yang tertinggal di hati, dan tidak semua orang mampu pulang dengan perasaan yang utuh. I got 5, just like domino. I put a bitch, I put her out, I tell her mama no. You know it's time to go. Pull up on bourbon. Pagi Bintang. Sendirian lagi nih. Iya. Ngapain lo di sini? Kan ini tempat duduknya orang-orang yang dianggap. Kan lo kan gak dianggap kan. Emang kenapa? Kan aku di sini cuma belajar. Ada syaratnya kalau lo mau duduk di sini. Syaratnya Lo harus ngerjain tugas kita bertiga. Paham nggak? Ah, Kalian ini ya rame aja. Udah nggak pakai atribut lengkap lagi. Pakai dulu atributnya. ini Bu, Bintang. Ya tuh Bintang bikin suasana gak nyaman aja lo Tang. Tahu tuh. Kamu lagi. Kembali ke kelas. saya cuma lewat. Cukup, sudah balik ke kelas. Kamu kenapa? Apa kak? Kamu bohong. Biasanya kamu ribut. Kak, kalau orang capek itu pasti kelihatan capek nggak? Coba itu nggak selalu kelihatan. Kadang yang paling berat justru yang dipendam. Aku pengen cerita ke ibu, tapi aku takut membebani. Kamu nggak harus kuat sendirian, Din. Okta pulang kerja dengan langkah yang berat. Wajahnya lelah, bukan hanya oleh pekerjaan, tapi oleh hari yang terasa terlalu panjang. Ibumu pulang, Bu. Bunda, kamu kenapa? Kamu belum makan ya? Nanti aja bu makannya. Kamu kenapa sih, Tang? Akhir-akhir ini kamu kayak sering bengong, sering ngelamun. Kamu ada masalah di sekolah? Kalau aku cerita, ibu bakal terbebani. Ibu nggak akan terbebani karena kamu anak ibu. Ibu emang nggak sempurna, tapi ibu bakalan ngasih apa yang Bintang mau. Hah? Emang selama ini ibu peduli sama anak-anak ibu? Ibu kan sibuk kerja terus. Kalau aku jujur, ibu bakal marah nggak? Ibu sih kalau marah enggak, tapi ngerasa khawatir sama kamu. Kamu kenapa? Cerita aja sama ibu. Aku sering dibully. Hah? Kamu sering dibully? Kenapa nggak cerita dari dulu sama ibu? Aku takut ibu makin terbebani. Ibu nggak akan ngerasa kebebani karena kamu anak ibu. Udah, kamu diam aja di sini. Kamu fokus sama sekolah kamu. Ibu akan cari cara buat siapa jalan di balik.
pembulian itu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Suasana sekolah terlihat normal. Suara murid-murid belajar terdengar samar dari kejauhan. Namun, wajah Bu Okta tidak setenang suasana sekitar. Bu Okta berdiri di depan ruang kelas. Ia menarik napas dalam, lalu melangkah masuk. Ada apa sebelumnya? Sebelumnya saya minta maaf, saya keluarga ingin menanyakan bahwa akhir-akhir ini anak saya tuh kayak nggak kayak biasanya gitu. Kenapa? Terus seiringnya berjalannya waktu saya tanyakan terus menerus hari demi hari dan anaknya tuh kayak jujur sama saya kalau dia tuh sering mendapatkan perilaku bullying dan sebagainya. Perilaku bullying dari siapa gitu? Anaknya cuma cerita kalau anaknya dibully. Mungkin itu anak ibu aja yang selalu sensitif. Tapi bukannya sekolah tempatnya anak-anak merasa kebebasan. Mungkin itu hanya bercanda Bu dengan teman-temannya yang lain. Bisa sih Bu bercanda sama guru. Tapi saya Ya nanti saya akan urus apakah ada bullying dengan anak Anda. Nanti saya akan tindak lanjuti di kesiswaan. Ya udah Bu, ini udah jam segini, saya mau rapat. Terima kasih ya Bu, aku merepotkan ya Bu ya. Yo, Bapak, ini kenapa? Data keuangan kok bisa melonjak tinggi banget gak kayak biasanya. Ini salah Pak ya? Apa Bapak manipulatif data? Ini salah Pak. Kota di dunia nyata ini yang justru pasti akan kalah Bu. Tapi ini melanggar hukum Pak. Ini salah. Ini nggak berbahaya kok Bu. Yang berbahaya itu kalau seandainya anak ibu terus menjadi korban. Anak ibu masih sekolah kan, masa depannya masih panjang Bu. Terkadang orang tua itu harus mengambil jalan kotor untuk melindungi anak-anaknya Bu. Tanda tangan aja Bu sekarang Bu. Loh, ini lihat penawarannya. Lihat sangat mas sekali nggak? Ini bisa melindungi anak-anak ibu Bu. Masa dari nilai ini pasti akan besar. Tanda tangan aja Bu. Sudah Bu. Terima kasih Bu atas tanda tangannya Bu. Terima kasih Bu. Bintang. Woi Bintang, lu denger nggak sih kita panggil? Gimana tugas kita? Udah selesai belum? Jangan-jangan lu belum kerjain ya? kok kalian yang nyuruh sih? Emang salah aku apa sama kalian? Jangan sok berani lu. Diam itu pilihan yang paling tepat. Percaya deh. Kalau kamu lapor, hidup kamu makin susah Tang. Ingat, kita cuman ngasih saran. Kurang aja, aku cuma dengerin. Katanya rumah itu tempat paling aman. Tapi bahkan di kamar sendiri, Bintang masih membawa buku sekolah. Suara tawa masih terdengar di kepalanya. Padahal di sekelilingnya hanya ada buku dan dinding yang diam. Bintang, kamu masuk ya, Dek? Wih, ada yang lagi belajar nih, tumben kamu belajar lah. Banyak banget tugasnya. Ini tugas siapa, Dek? Tugasnya aja. Nggak percaya, banyak banget. Nggak biasanya kamu ngerjain tugas segini banyaknya. Apa kok Kak? Kamu beneran? Beneran Bapak? Ya udah. Oh iya, Dek. Kakak ada dinas keluar kota. Kakak mau liputan kurang lebih berapa ya? 2 minggu nih. Nah, kamu nggak apa-apa kan di rumah sendiri? Nggak apa-apa.
Nanti kalau ada apa-apa kabarin kakak ya. Kakak bawain kalsun buat kamu. Kakak berangkat ya. Bye. Dari kamar, Bintang mendengar suara sang ibu. Suaranya pelan, tapi terdengar berat. Bintang tahu itu bukan telepon biasa. Bintang mendekat tanpa suara, menahan nafas. Kata demi kata terdengar jelas. Tangannya gemetar saat menekan tombol rekam. Loh gimana sih Pak? Kok bisa orang-orang di kantor itu tahu kalau kita itu... Aku nggak mau tahu ya Pak. Pokoknya intinya berkas itu harus aman di tangan Bapak. Ya nggak mau dong Pak. Kan aku juga nggak mau diseret ke hukum sendirian. Bapak juga harus ikut. Udah lah Pak, aku nggak mau tahu. Pokoknya berkas itu harus aman di tangan Bapak. Capek banget. Apa? Enggak sih, itu kan aku dari bonusan kerja ibu. Terus apa bayaran? Bintang. Dari dulu ini, dari tadi. Bintang, lu kok beda sih sekarang? Bukannya yang korban itu biasanya ketakutan. Lo kok tenang? Karena aku tahu semuanya bakal Yang menang itu yang kuat. katanya siapa? Kita lihat aja siapa yang bakal menang. Kasus manipulasi data yang membuat Keputri akhirnya memasuki babak baru. Setelah banyak bukti dari berbagai pihak yang bekerja sama dengan perusahaan Genki, aparat penegak hukum resmi menahan Pak Yogi dan Bu Okta, yang diduga terlibat langsung dalam praktik manipulasi data. Setelah melalui penyelidikan panjang, kasus manipulasi data akhirnya menemui titik terang. Keduanya ditahan bersama sejumlah pihak lain. Sekolah yang biasanya ramai oleh tawa, hari itu dipenuhi bisik-bisik dan kegelisahan. Guru-guru keluar masuk ruangan, murid-murid saling bertanya, tanpa benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Kepanikan menyebar cepat, seperti kabar yang tak bisa ditahan. Kantin yuk. Jul, lihat nih Jul. Hah? Orang tuanya Kiki ada di sini namanya. Apaan nih? Hartanya disita bank. Hah? Kiki kan? Ini Kiki siapa? Vina, Angel, tungguin aku. Apaan sih lo? Kita nggak bisa temenan dulu ya. Kita harus jaga jarak. Kenapa? Karena bokap lo korupsi. Kita nggak mau Sadar nggak temenan sih? sama orang yang suka korupsi. Ya, maaf. Cinta nggak sih? Sampai kita tua, sampai jadi debu. Ternyata sekarang aku nggak punya siapa-siapa. Mendengar hal ini, Bintang tidak terkejut, seolah ia sudah tahu hal ini akan terjadi. Puas kamu sekarang lihat aku. Tahu rasanya sendiri kan. Paling kamu masih mau duduk di sini.
karena semua orang pantas punya kesempatan untuk berubah. Selalu ada pelangi pada setiap dunia, setiap deritaku kan ada selalu untukmu. Ih, comel banget ya kita. Iya, sepi ya ternyata kalau nggak ada Kiki. Kita jahat banget gak sih ke dia sama Bintang? Apa kita baikan aja? Boleh deh. Ayo, ayo. Kiki. Kita mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa? Kita mau minta maaf atas kejadian kemarin. Boleh nggak kalau kita mulai ulang dari awal? Aku ngerasa kalau kita nggak bertiga kayak ada yang kurang. Akhirnya kita bercanda cuma berdua, dan itu nggak enak. Sedih banget kalau nggak ada kamu. Boleh nggak kita temenan lagi? Selalu ada pelangi pada setiap mendungnya. Selama ini kakak sendiri. Bukan cuma itu, semenjak kita ada, kakak merasa sendirian. Dan sekarang malah ngebiarin kamu sendiri. Dan kakak nggak nyangka semua itu terjadi. Aku sudah tahu dari lama. Sangat Maaf. Setelah ini kamu nggak akan sendiri lagi. Kita ikutan bersama ya. Korupsi dan bullying lahir dari hal yang sama, penyalahgunaan kekuasaan. Yang satu merusak sistem, yang lain menghancurkan hati. Keduanya sering dibungkus pembenaran, semua juga melakukan, cuma bercanda, sampai akhirnya kebenaran membuka luka yang tak bisa disembunyikan. Kesalahan memang menyakitkan, tapi perubahan selalu mungkin kalau ada keberanian untuk mengakui. What's wrong with me? After all, what am I missing? Why this emptiness? This nostalgia? What is this anxiety? Terima kasih Bu atas kedatangannya. I'm Mel. Tidak ada connection guys. Export man export. Kok mau istirahat di tempat